Nggak bisa gabung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Saya mood semuanya ya, sambil nunggu yang lain. Kita mulai, mudah-mudahan bukunya sudah di-download, terus sudah menjadikan materi. Jadi 2 hari ini saya tidak akan bahas teori, karena teori semuanya ada di buku, terus teori sudah ada di pembelajaran acupressure sebelumnya, karena kurang lebih sama lah teori itu dengan pengobatan klasik yang kemarin. Jadi sekarang 2 hari ini saya fokus bagaimana caranya Anda menghafalkan, bukan menghafalkan ya, kalau dihafal-hafal nggak akan hafal. Bagaimana caranya Anda memahami titik. 2 hari ini kita akan bagaimana memahami titik, dan nanti videonya insya Allah saya akan yang teorinya, videonya saya akan buat juga. Saya penuhin dulu janji yang acupressure karena kemarin saya laptopnya penuh, jadi udah diisi segala macam nggak bisa ngisi gitu. Ternyata sama sepupu saya dengan jarak jauh, bukan pakai tenaga dalam ya, ada program viewer namanya, jadi dia bersihin semuanya baru selesai malam jam 12 itu. Jadi mohon maaf ketelatannya, mudah-mudahan saya segera bisa bikin YouTube dan materi-materinya segera saya upload ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Rabbi sholli sadri wa yassirli amli wa uqdatam min lisani yafqahu qauli. Buat teman-teman yang kesulitan masuk ke Zoom bisa lihat di IG, cuman kesulitan di IG ada tidak bisa melihat materi secara utuh karena semua materi ada di Zoom. Baik, kita mulai saja di titik refleksi level 2. Insya Allah sih teman-teman ada yang sudah mengikuti pembelajaran refleksi ya, sudah mengikuti, malah sudah lulus, sudah kompetensi juga secara LSK maupun BNSP. Saya di sini mereview kembali yang sudah pernah dan saya memberikan informasi yang baru untuk yang baru bergabung dengan refleksi level 2. Nah, sebetulnya refleksi level 2 ini dia relaksasi tidak menuju kepada sakit gitu. Tapi walaupun relaksasi, titik-titik yang Anda pijat adalah otomatis meregenerasi atau merejus atau memperbaiki organ-organ atau sel-sel yang Anda pijat gitu. Teman-teman, saya sangat menyenangin yang namanya refleksi ya. Entah kenapa, karena titiknya mudah, sedikit. Kalau acupressure kan banyak ya titiknya. Kalau tidak salah titiknya kan 363 kalau tidak salah. Tapi yang titik wajibnya yang kemarin. Terus kalau refleksi ini medianya sedikit, hanya di telapak kaki dan telapak tangan. Tapi kita fokuskan di telapak kaki. Oke, kalau telapak tangan hanya mengikuti saja. Saya banyak sekali mendapatkan kemudahan dari Allah lewat refleksi ini.
terutama bagi kasus-kasus yang urgent, UGD ya. Waktu itu ada beberapa pasien yang memang dibantu oleh refleksi ini, alhamdulillah bismillah mendapatkan kesembuhan, yang harus dicuci darah salah satunya, yang nggak bisa pipis, yang bengkak-bengkak dan lain-lain, itu dengan refleksi bisa bantu gitu. Nah, kalau teori silakan teman-teman download dan pelajari itu, dan pertanyaan-pertanyaannya kan ada di situ, silakan diisi untuk latihan yang belum ujian ujian refleksi LSK, semuanya ada di situ. Teori apapun ada di situ ya. Oke, saya di sini akan membahas titiknya saja. Tapi sebelum saya titiknya, saya ingin menginformasikan, masih banyak yang bingung juga, apa sih longitudinal dan transversal? Dan ini adalah poin yang terpenting bagi teman-teman yang sudah belajar, yang akan belajar refleksi ini, gitu. Jadi refleksi ini adalah dia titiknya sedikit, ya, titiknya sedikit refleksi ini. Jadi insya Allah teman-teman mudah memahaminya. Tidak menghafalkan teman-teman ya. Karena kalau menghafalkan sampai kapanpun teman-teman nggak akan hafal. Jadi memahaminya, peta yang ada di gambar ditaruh di mata direkam, simpan di otak. Jadi ketika teman-teman mendiagnosa atau memijat, itu visualisasinya bisa dengan mudah kita lakukan. Oke, baik. Nah, di sini refleksi itu yang harus maupun refleksi ataupun pijat yang lain yang harus dikontrol oleh teman-teman ada tangan. Ya, tangan itu kalau misalnya Anda memijat tidak di pundak, di di pergelangan pundak ya, karena teman-teman akan terasa sangat lelah untuk mengikuti pijat ini, akan sangat lelah. Dan tidak juga ketika memijat ini tidak disikut, ya, tidak disikut. Bagaimana Teh Lilis, bagaimana caranya memijat tidak lelah gitu? Insya Allah teman-teman dalam sehari kalau misalnya teman-teman latihan terus untuk menguatkan jari-jari, itu bisa satu hari itu 10 orang ya. Tapi dengan acuan testimoni dari saya, hindari cuci tangan dengan air dingin. Kesalahan saya itu yang fatalnya adalah cuci tangan dengan air dingin. Nah, terus jadi sekarang saya linu tangannya. Nah, terus kontrol your nafas, breath gitu. Jadi nafas itu dikontrol. Jadi ketika Anda memijat, nafas tidak di dada, tapi lakukan nafas di perut. Ya, mau pijat apapun, mau refleksi, mau spa, mau apa, nafas itu di perut. Hindari nafas di dada. Karena kalau di dada teman-teman capek, lelah gitu ya. Lelah, dan itu menimbulkan, baru juga 2 pasien, 3 pasien sudah berhenti gitu ya. Oke, nah di sini saya tampilkan zona transversal yang yang Anne Margaret ya, ini yang menemukannya Anne Margaret. Beliau membagi refleksi itu menjadi 4 zona. Nah, kalau refleksi ini zona, beda dengan acupressure. Acupressure adalah meridian ya. Oke, kalau refleksi ini zona. Zona ini terbagi menjadi 4. Nah, nanti di ujian atau ketika saya nanya, teman-teman kalau paru-paru ada di zona mana? Ada di transversal mana? Nah, ini ya. Zona ini dibagi menjadi 4. Zona atas nomor 1. Oke. Zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Jadi kalau wilayah zona itu dibagi menjadi 4 zona ya. Bagian zona atas ini bagian kepala, telinga, hidung, pelipis, rambut, otak,
tenggorokan, apa namanya, apa tadi saya belum nyebut ya? Tenggorokan, kerongkongan, nah amandel itu di sekitar sini. Oke. Nah, kalau yang zona 2 ini di daerah paru-paru. Ya, terus, nomor 12, 13 tuh tiroid dan paratiroid di sini. Terus jantung, jantung ada sebelah agak ke sini ya, di sini, oke. Nah, nomor 3 ini lebih banyak, ini organ-organnya ada lambung, ada usus besar naik, mendatar, ada liver, ada empedu dan lain-lain nih ya di zona 3. Yang keempat ini daerah ginjal, usus, naik dan usus turun, terus kandung kemih, terus, kandungan di sini, ya. Oke, nah nah ini transversan ya, organ-organnya seperti ini. Oke, ginjal masuk antara ginjal itu masuk ke zona 3 dan 4 ya. Oke, nah kalau tangan saya tidak akan bahas, nah ini longitudinal. Longitudinal ini adalah zona refleks abstrak ya, sama dengan, meridian. Nah, ini dibagi menjadi 4 bagian. Coba lihat teman-teman, garisnya ya. Ini dari jempol, jari telunjuk, kaki ya, jari jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Dan semuanya ini adalah berhubungan nyambung ke tangan. Longitudinal jempol, kaki nyambung ke longitudinal tangan. Bagaimana caranya? Nah, dari kaki ini nyambung ke paha, ke betis, ke paha, ke perut bawah, perut atas, dada, kepala, mata, dan lain-lain sampai ke otak, turun ke bahu, dari bahu turun ke tangan. Tangan, pergelangan tangan sampai ke nomor 1 lagi, ya. Jadi teman-teman, kalau ada masalah di kaki, kita boleh pijat di tangan juga karena longitudinal ini nyambung syarafnya ke sini, ya. Energinya nyambung ke sini. Uniknya adalah ketika kita memijat daerah kepala, nih jempol ini dibagi menjadi 5 juga teman-teman. Ya. Jadi 5 ini, yang jempol ini dibagi menjadi khusus untuk kepala, ya, 5 juga di sini, ya. Oke. Paham ya teman-teman ya? Ini longitudinal. Nah, kalau jempol, jempol pun terbagi menjadi longitudinal juga. Oke. Nah, ini adalah, ini adalah refleksologi timbal balik. Jadi gini loh teman-teman, kalau sakitnya nomor 7, lihat nomor 7, oke, bahu, Anda boleh memijat bagian 7 di situ, ya. Kalau misalnya Anda masalahnya di 6 nih, di selangkangan nggak usah kita pijat di selangkangannya ini. Tapi kita bisa pijat, di nomor 6 tangan. Sama nomor 5, 5 juga, oke. Terus, nomor 2 jadi sama ya teman-teman. Nah, kaki kiri boleh dipijat juga dengan kaki kanan. Teorinya sudah saya sampaikan ya secara ini di acupressure. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah posisi kita latihan, mengenal titik. Belajar titik ketika kita latihan sendiri. Anda boleh dengan cara duduk seperti ini, saya memahami titik dengan metode ini. Saya visualisasikan gambar, saya taruh di kaki saya. Gitu. Dan itu saya latihan setiap hari. Bukan sekali-kali, tapi setiap hari selepas saya sholat subuh ya. Gitu. Itu kan lebih fresh ya, otak kita lebih fresh memahami, dan saya latihan terus di situ. Alhamdulillah dalam jangka waktu yang tidak lama, itu memahami titiknya lebih cepat gitu ya. Oke.
Nah, ini alat-alatnya. Nah, ini sama dengan acupressure ya. Acupressure-nya sama ya, sama dengan alat-alatnya sama seperti ini. Nanti saya kasih video prakteknya seperti apa penggunaannya. Oke, posisi klien seperti apa sih gitu. Nah, posisi pesakit adalah yang disebut posisi pesakit ya. Saya salah ini. Posisi klien saya ganti ya, jangan pesakit. Kesannya bagaimana? Nah, kita memang penyehat kategorinya, bukan pengobat. Oke, posisi klien. Posisi klien itu tidur, boleh seperti ini di ganjal kubantal di dia, atau tengkurap di sini, atau miring di sini. Ini khusus untuk yang stroke ya. Kalau yang stroke bisa sambil miring seperti ini, ya. Ibu hamil pun bisa miring seperti ini, atau duduk seperti ini, ya. Oke, kita mulai. Nah, ini titik keseluruhan. Seluruhnya ada 63 titik. Mudah ya? Sedikit, teman-teman. Nah, ini yang harus saya tolong dicatat, teman-teman. Ini karena nanti teman-teman memahaminya ini. Di kaki kiri, hati-hati kaki kiri mana? Kaki kiri. Kaki kiri mana kaki kiri? Ini ya. Oke. Kaki kiri ini ibaratkan kaki klien Anda. Kaki kiri itu semua organ ada. Yang tidak ada, hati-hati nanti ada jebakan nih. Yang tidak ada usus naik, terus tidak ada apendik atau usus buntu di kiri ya. Oke, tidak ada liver, tidak ada kantung empedu. Ya. Jadi tidak ada apa tadi? Tidak ada liver, tidak kandung empedu, tidak ada usus naik, tidak ada apendik, tidak ada katup oleo di sini tuh nggak ada di bagian kiri ini tidak ada. Yang ada adalah jantung, ya, terus usus menurun, usus rektum, anus, dan limpa. Jadi yang di kiri ini tidak ada liver, tidak ada kantung empedu, tidak ada katup uleo, tidak ada apendik, dan tidak ada usus naik. Yang ada adalah jantung, limpa, usus turun, terus rektum, anus. Oke, ya. Nah, yang uniknya lagi, lihat nomor 15, 15, 16, 17. Ini berurutan di kaki kiri. Tapi kalau di kaki kanan, lihat di kaki kanan, 15, 16-nya ke bawah ini besar sekali. Nah, 17 baru nyempil di sini, ya. Oke. Nah, teman-teman, nanti aja ya kasus-kasus mah kita diskusi aja ya di grup aja ya. Kalau misalnya mau konsultasi, mau diskusi tentang penyakit, kita di grup aja ya. Saya tidak akan bahas ini untuk apa ya. Oke, jadi memijatnya kalau yang kiri ini 15, 16 ke bawah, langsung naik lagi ke atas. Ya, oke nanti tutorialnya saya kasih informasi ke teman-teman. Nah, ini liver di sini, ini 18 ini kantung empedu ya di sini. Liver besar nih, ya nomor 19. Oke, saya suka ketuker ya, liver dengan kandung empedu. Nah, di sini apendik. Ini katup oleo, usus naik ada di eh, kanan. Oke. Saya undang dulu. Nah, di sini kita longitudinal dan transversal itu di sini. Di sini ini adalah transversal 1, transversal 2, transversal 3, transversal 4. Longitudinal 1, longitudinal 2 sampai ke bawah,
longitudinal 3 sampai bawah, longitudinal 4, terakhir longitudinal 5. Paham ya teman-teman ya? Oke, nah bagaimana cara memijatnya? Sama dengan acupressure. Pertama adalah diagnosa dulu. Apakah pasien hamil, ataukah ada kontraindikasi, ya, ataukah apa namanya? Jadi pokoknya harus diperiksa dulu layak atau tidaknya dipijat. Apalagi lagi hamil ya teman-teman. Banyak pemijat yang nggak tahu pasiennya hamil. Nanti kita belajar kan di Nadi ya, ternyata setelah dipijat brojol gitu. Kalau misalnya waktunya melahirkan ya nggak masalah gitu, tapi ini masanya bukan waktunya melahirkan, sudah melahirkan. Oke, hati-hati juga kalau misalnya teman-teman menerapi orang yang cancer, orang yang lupus, autoimun, ya, leukemia, lupus, kelenjar getah bening yang gitu. Ini di daerah ini hindari. Punggung, kaki dihindari. Oke? Ya. Nah, setelah itu, setelah kita mendiagnosa, biasa menata alat, sudah menata alat, kita siapkan, ya biasa pasien dan lain-lain dibersihkan dulu, seperti itu. Jadi dibersihkan dulu sama tisu basah, kiri dulu baru kanan, bersihkan. 1 kali terapi ada nanti saya tutorialkan bagaimana. Nah, setelah pakai tisu basah baru kita semprot alkohol. Ada teman-teman yang nggak pakai alkohol bisa pakai cairan antiseptik, boleh gitu ya. Oke, tapi bukan pemutih ya. Oke, nah khusus untuk kulit. Nah, setelah itu kaki yang satu ditutup yang kanan, baru kita lakukan refleksi yang kiri. Nah, di refleksi ini sebelum ke titik wajib harus ada sama dengan acupressure, harus ada 5 dasar pemijatan. Ya, meluncur yang itu tuh, terus meremas, menggetar, memukul, ya kayak gitu ya 5 itu ya, 5 pijat dasar. Oke. Nah, itu pemanasan. Nah, setelah pemanasan baru ke titik wajib pembuka. Nah, oke ya, kita mulai. Nah, ini titik pembuka. Jadi di refleksi ini ada titik pembuka, teman-teman. Kita ibaratkan Anda mau masuk suatu rumah. Rumahnya kotor banget. Banyak sampahnya di dalam. Gimana caranya kita membersihkan itu kotor di dalam rumah itu? Berarti apa yang harus Anda lakukan adalah membuka pintunya dulu kan, sehingga kita nyapu disapu, harus dibuka dulu pintunya. Nah, pintunya yang dibuka adalah di refleksi ini adalah otak dulu. 1 nih, 1, oke, 3, 4, 5 di sini. 2 tidak, nanti 2 itu dia dahi untuk penenang, oke ya. 1, 3, 4, 5. Oke. Bukan yang 6 ini, bukan 6 ya, 6 itu untuk hidung. 1, 3, 4, 5. Nah, biasanya di titik 5 ini untuk seseorang yang ada masalah dengan kepala, ya, untuk kepala sakit luar biasa. Entah migrain, entah vertigo, entah darah tinggi. Yang nomor 5 ini suka sakit. Apalagi punten, ibu-ibu yang menjelang menopause atau sedang menopause baru setahun 2 tahun, biasanya dipijat nomor 5 ini sakit luar biasa, ya. Oke. Nah, teman-teman, hati-hati memijat nomor 4 bagi ibu hamil. Ya, boleh dipijat tapi pelan saja. Jangan terlalu keras. Nah, biasanya yang nomor 4 ini kalau dipijat, saya sendiri itu enak, sakit tapi enak sih gitu. Kenapa? Dia memberikan banyak perubahan hormon dalam tubuh kita. Baca nanti di buku, hormon apa aja sih di situ, ya. Nah,
Teman-teman, yang nomor 4 ini untuk proses melahirkan pun bisa insya Allah. ASI yang sulit keluar pun insya Allah nomor 4. Dan yang kesurupan pun nomor 4, teman-teman. Sampai durukiah tuh dipijat nomor 4, ngagurubug insya Allah. Oke, yang lainnya adalah membangunkan orang yang pingsan. Nah, nomor 4. Oke, ya. Jadi 1, 3, 4, 5. Otak besar, otak kecil nomor 3. Nah, apalagi yang stroke teman-teman. Nomor 1, nomor 3, nomor 4 wajib. Lebih sering yang stroke itu. Karena apa? Meregenerasi lagi, menstimulasi lagi, mengaktifkan kembali otak. Karena stroke itu kan yang kena apa? Otak kan? Ya, oke ya. Nah, setelah otak, kita lari ke sini. Oke. Saya kecilkan dulu ini. Oke, nah ini. Di sini daerah sumsum tulang belakang. 53, 54, 55, 56, 57, 58. Teh Lilis bagaimana cara memijatnya? Silakan Anda pakai style masing-masing. Mau bagaimana? Mau diseluncur kah? Mau diunyeng-unyeng kah? Mau pakai jempol kah? Mau jari telunjuk kah? Mau pakai alat? Kalau saya sih sarankan pakai tangan ya. Untuk alat ini kalau misalnya kita mau, misalnya kakinya keras, hanya media-media tertentu yang kita pakai alat. Kalau saya sih lebih senang pakai tangan, karena touch feeling kita sebagai terapis kepada pasien nyampe gitu ya. Oke, nah 53 di sini, 53 turun ke bawah, turun ke sini. Nah 57 di sini. 58 di baliknya, di balik kaki ini. Di sini nggak ada gambarnya. Jadi ke sini, jadi cara mijitnya 2 jari jempol dan jari telunjuk disatuin ke atas, set sampai ke atas, ya 57, 58. Pertanyaannya, PR, tulis teman-teman. Kenapa titik pembuka ada di buku? Kalau Anda baca, ya ada di buku ya. Kenapa titik pembukaan dimulai dari daerah otak dan sumsum, daerah sumsum tulang belakang? Jawabannya ada di buku ya, kalau Anda baca ya. Oke, nah ini untuk titik apa namanya? Pembukaan. Jadi tadi kan udah dibuka nih pintunya. Oke, kenapa titik dibuka? Kenapa pintu dibuka di daerah otak dan sumsum tulang belakang? Lanjut. Nah, setelah ini, setelah dibuka, maka kita pijat adalah titik syaraf metabolisme dan pencernaan. Oke, nah titik metabolisme adalah nomor 12 dan 13, tiroid dan paratiroid. Dari sini ke sini, ini 13. Oke, cara memijatnya boleh tarik ke sini, atau ke sini, ke pinggir sini. Boleh, dimodifikasi aja. Ya. Kalau reaksinya teman-teman ketika dipijat daerah ini, si pasiennya berkeringat, tiba-tiba berkeringat, atau tiba-tiba deret gitu ya, jantungnya deret, tolong tangannya direntangkan ke depan. Jika dia bergoyang, tangannya bergoyang, dipastikan tiroidnya harus dibetulkan. Oke, paham ya teman-teman ya? Baik, kita lanjutkan lagi nomor 12 dan 13 ini tiroid dan paratiroid. Anda baca, apa sih tiroid dan apa sih paratiroid? Ini berhubungan dengan hormon juga. Ya, berhubungan dengan jantung juga. Berhubungan untuk metabolisme juga, daya tahan tubuh pun di sini. Oke, baik. Sekarang daerah pencernaan. Nah, saya nanti akan buka buku lagi karena di buku baru ada semacam evaluasi atau apa. Saya harus buka buku lagi. Tapi ini adalah awal ketika saya 10 menit lagi ya teman-teman. Ketika saya belajar,
titik pencernaan dulu nih. Nah, 15, 16 nih, ya. 15, 16, 17, ya. Tapi selesaikan dulu kaki kiri semuanya, baru kaki kanan. Ini kan ada 18, 19 nih, kalau 25 kan ada semuanya ya, 25 itu ada semuanya. Teman-teman mau kaki kiri, mau kaki kanan, tetap 25 juga ada. Ini untuk apa namanya, usus kecil tuh di sini, posisinya di sini, di bawah, di antara usus besar. Jadi teman-teman, nah yang apa namanya, yang 15, 16, 17, dan 25 selesaikan dulu di kaki kiri sampai ke titik penutupan. Baru kita mulai ke kaki kanan, mulai dari kepala dulu. Ya, paham ya teman-teman? Oke, 15, 16, 17. Di sini 15, 16, 17. Oke, 25 di sini. Oke, ini kaki kiri dulu. Sekarang masuk ke titik pembuangan. Titik pembuangan. Nah, tadi kan sudah dikuatkan metabolisme, di pencernaannya dibenerin, nah toksinnya, racunnya atau apapun dibuang. Nah, mulai dibuang di area perkemihan dulu teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman adalah pijit dulu daerah 34. Di sini 34. 34 ini adalah organ limpa. Bagaimana cara mengukur organ limpa? Ini ada tulang besar teman-teman nih, tulang besar di sini ada tulang nih, pegang ya kakinya masing-masing yang di luar. Nah, di atasnya ini limpa. Nah, ya jaraknya 1 jempol aja dari ini. Nah, kalau usus besar ini pas tulangnya ini nih ya, usus besar datar ini. Di sini limpa. Jika dipijat ini sakit, insya Allah berarti orangnya memang harus apa namanya, terus diterapi ya. Kenapa? Karena teman-teman kan sudah saya informasikan kemarin bahwa limpa itu menghasilkan apa? Sel T dan sel B dan sebagai juga transportasi dan transformasi ya. Oke, nah ini limpa. Nah, setelah ini masuk ke ginjal. Oke, di sini ginjal teman-teman. Ginjal caranya adalah diunyeng-unyeng di sini, setelah unyeng-unyeng di sini, unyeng-unyeng, ditekan di sini ya, tarik ke bawah ke 24. Setelah 24 nih, 24 masuk ke 51 nih. Teman-teman di sini nih 51. Dan ini kan 24, masuk ke sini. Teman-teman, 51 ini siapapun Anda, pasiennya yang ada masalah dengan, maaf, ini vagina, dengan prostat, dengan masalah organ vital lah ya, di sini entah keputihan, maaf, kanker serviks, entah memang ada prostat atau apa, 51. Ya, betul kan? Oke, ibu-ibu mau gadis lagi mangga juga. Di sini ada yang masih gadis, Kak? Oke ya, punten. Ya, ini untuk 51. Baik. Nah, udah ya tadi 22 tarik ke bawah, turun ke atas di sini. Oke, sekarang area usus. Nah, area usus di sini di bagian apa kaki kiri dia hanya ada 29 ke sini. 29, 30, 31, 32. Di sini ada yang kurang ya teman-teman 26. 26 di sini harusnya ada 26. 26 itu appendix tapi kakinya kaki kiri. Nanti kita saya lengkapi lagi ya apa gambarnya. Oke. Nah, ini selesaikan dulu di sini sampai di sini. Jika teman-teman menemukan memijat di sini kekersekan, gerenjil-gerenjil, perbaiki di usus besarnya. Minumnya perbaiki, buah-buahannya diperbaiki, serat-seratnya diperbaiki, paru-parunya juga diperbaiki karena usus besar ada hubungannya dengan paru-paru. Oke, ini titik pembuangan. 5 menit lagi. Nah, titik relaksasi dan suplemen. Nah, titik relaksasi dan suplemen, titik nomor 2 dan 20. Ini titik apa namanya? Maaf, yang ini itu nomor 2 itu penenang ya, relaksasi.
relaksasi. Dan nomor 21, maaf nih, kelenjar adrenalin nih. 21 di sini. Nah, 20 dengan 21, 20 itu selaput saraf lambung itu untuk penenang, teman-teman. Oke, ya. Ya, ini untuk penenang. Di sini ini untuk penenang. Nomor 20 ini untuk penenang. Ini yang di IG ketawa-ketawa apa apa Kak Opik. Oke. Bunda Jorang ya. Enggak apa-apalah ini kan untuk pasien. Oke ya, ini nomor 20. Nah, 20 dengan 2 ini adalah untuk penenang. Jadi teman-teman kan sekarang lagi banyak stres nih. Teman-teman mudah-mudahan enggak ya. Ya, misalnya ada yang stres segala macam, sering-sering aja lah zikir ruqyah mandiri titik 20 dengan 2 ini ditekan ya untuk penenang, tenang. Oke ya. Nah, nomor 21 ini untuk suplemennya. Untuk hati-hati yang untuk diabetes ya, ini bermanfaat juga untuk diabetes, bermanfaat juga untuk apa nama darah tinggi yang 21, tapi hati-hati yang untuk diabetes. Karena gula darahnya bisa turun, bisa bisa ini, gitu ya. Teh Ana sebentar lagi mau udah kasihan Teh Ana. Oke ya, jadi, ini untuk titik relaksasi. Nah, setelah ini baru titik penutup. Penutup ini tidak boleh dilakukan bagi orang yang cancer, autoimun, kelenjar getah bening, no, ya. 39, 40, 40 ya, terus 41 di sini. Hati-hati, ini hati-hati. Kenapa? Karena saya pengalaman di sini, ketika saya pijit di sini, ada pasien saya kelenjar getah bening bengkak semua, kelenjar getah beningnya. Nggak gedean semua, Allahu Akbar. Kenapa? Saya nggak paham itu. Tapi setelah saya belajar refleksi, lebih istilahnya kan dulu mah pernah saya belajar gitu ya, di beberapa guru, cuma tidak dikasih tahu. Nah, setelah saya belajar lagi, menaikkan upgrade lagi, setelah dapat informasi juga dari para master, ternyata ini nggak boleh teman-teman. 39, 40, 41 ini hindari sama orang-orang yang autoimun, yang lupus, yang leukemia, yang apa pokoknya kanker hindari. Karena ini mengaktifkan. Oke. Nah, teman-teman, kecuali nomor 43. Ini tambahan dari saya. 43 ini kalau teman-teman memiliki pasien yang ada seseknya di daerah paru-paru berat sekali. Yang ketiganya adalah ibu menyusui, wes. Nomor 4 tadi dengan 43 ini disatukan teman-teman. Masya Allah. Ya, insya Allah bisa asinya banyak teman-teman. Atau nih yang asi nyusuin radang payudara di sini 43. Dan termasuk teman-teman ada pasiennya kanker di sini. Teh Lilis boleh nggak dibekam? Mangga kalau yang kanker di sini dibekam. Kanker payudara. Karena ini saya testimoni pasien-pasien saya yang kanker payudara di sini, masya Allah, bismillah diberikan proses penyembuhan pelan-pelan, gitu ya. Oke teman-teman, waktunya sudah habis. Insya Allah kita bertemu lagi besok dengan materi masih refleksi, tapi lebih pengayaan yang lebih lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Hamdalah. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Umi. Wayaki. Jazakillah. Waya.